Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi SMA Islam Adi Medan, apa kabar semuanya nak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu saja anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya walaupun pembelajaran ini kita adakan secara daring. Baik anak-anak, masih bersama saya Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anija Medan. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai kepada bab proposal ya. Kita sudah bahas kemarin ya nak tentang proposal penelitian. Tentu Anda masih ingat ya. Nah, salah satu jenis proposal yang lainnya selain proposal penelitian itu adalah proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini yang sering Ananda lakukan, apalagi Ananda sekarang itu di kelas 11, biasanya itu aktif di OSIS. Nah, OSIS ini kan sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk membawa menghidupkan suasana sekolah dan membawa nama baik sekolah gitu ya nak ya. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan itu kadang bahkan memerlukan izin ataupun dana gitu. Jadi biasanya diperlukanlah proposal agar kegiatan tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik, Anda semuanya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian penting dari proposal. Tentu saja proposal dari yang kita bahas ini adalah kegiatan. Yang kedua, yang diharapkan siswa-siswi kami mampu menemukan informasi penting yang dibaca untuk dikembangkan menjadi sebuah proposal. Adalah tujuan dari penelitian yang kita harapkan. Nah, sebagaimana yang sudah Anda ketahui bahwa proposal secara definisi adalah usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak tertentu. Itu ya nak ya, proposal. Nah, ini karena proposal kegiatan saya pikir gampang, jadi gambarnya tidak seserius proposal penelitian kemarin ya nak ya. Baik, syarat penyusunan proposal kegiatan yang pertama memiliki struktur dan logika yang jelas ya. Struktur harus ada sistematikanya ya nak ya, kemudian logika berpikir yang disusun melalui bahasa yang jelas pula. Baik, yang kedua, hasil kegiatan harus terukur ya, jangan kegiatan-kegiatan yang susah untuk dilaksanakan atau mustahil, harus terukur juga agar mudah dalam nanti membuat laporannya. Itu ya nak ya. Kemudian yang ketiga, jenis kegiatan harus jelas, inovatif dan terperinci ya, mengandung unsur inovasi dan harus bisa kita jelaskan dengan sangat rinci, sangat detail apabila pihak yang berkepentingan, terutama yang menyandang dana ini bertanya kepada kita ketika hendak menulis sebuah proposal kegiatan. Yang keempat, hubungan kegiatan dengan dana yang diperlukan harus rasional, jangan dibengkakkan atau dibanyakin, tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya nak ya, karena ini nanti tentu saja kegiatan kita diragukan dan bahkan bisa nanti gagal karena tidak ada dana yang bisa kita peroleh untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. Baik, sistematika proposal ini kita cepat saja ya nak, karena tadi saya disampaikan bahwa proposal itu harus terstruktur dan untuk struktur itu harus mempunyai sistematika. Dan di proposal penelitian sebelumnya kita sudah membahas juga yang namanya sistematika dalam proposal. Nah, ini sebenarnya hampir sama saja
di mana dalam proposal kegiatan itu ada nama kegiatan, ya. Nama kegiatannya apa? Kalau misalnya di Anizam itu, kalau OSIS itu biasanya mengadakan event ASAP, ya, Anizam Sport and Art Festival. Atau kalau dia yang Islami, dia eventnya AFI, Anizam Festival of Islam. Dan yang baru kita kerjakan, yang baru kita jalani secara virtual kemarin ya Nak, ya, karena kondisi pandemi, itu ada ASAPI, Anizam Sport and Art Festival of Islam. Jadi penggabungan antara ASAP dan ASAPI, lahirnya yang namanya ASAPI. Dan sudah sukses kemarin Nayana. Itu tentu saja sebelum dilaksanakan kegiatan ada proposal yang disusun. Dan mungkin insya Allah nanti di kelas 11 ini Anda yang aktif di OSIS nanti akan jumpai ya yang namanya proposal kegiatan. Yang kedua, sistematika yang kedua adanya latar belakang. Tentu saja dalam bagian ini dikemukakan ya tentang kejadian, keadaan atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu kegiatan tersebut. Apabila kegiatan yang diusulkan itu berupa kegiatan sekolah, ya harus melibatkan komponen yang ada di sekolah, ya, termasuk kepala sekolah, ya, pembina OSIS dan sebagainya. Dan latar belakang yang mendasarinya apa gitu ya. Kemarin kita laksanakan ASAPI, yaitu di latar belakangi bahwa kita harus tetap aktif, harus inovatif, kreatif walaupun di dalam suasana pandemi, dengan menunjukkan berbagai macam bakat yang kita punya. Nah, jadi lahirlah, itulah yang menjadi latar belakang momen ASAPI yang dibuat oleh SMA Islam Anizam. Baik, tujuan jangan lupa ya. Tujuan harus rasional tadi ya disampaikan, dan persuasif ya. Jangan lupa persuasif karena ini adalah proposal kegiatan sehingga pembacanya tertarik ya terhadap tujuan yang dibuat, ya, bersifat persuasif ya. Baik, kemudian ada panitia pelaksana. Ya, kalau di sekolah tentu saja OSIS ya. Kalau di masyarakat tentu ya warga di sekitar lingkungan ya, di mana kita tinggal gitu ya. Waktu dan tempat pelaksanaan ya. Bisa dia di sekolah kalau dia momennya itu memungkinkan. Kalau dia daring ya, kalau momennya daring ya itu boleh di tempat masing-masing dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada ya, yang bisa tentu saja dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan. Kemudian ada taksasi dana ya, nomor 6 dulu sebelum nomor 7 ada jadwal kegiatan ya, jadi harus Anda lampirkan dalam proposalnya kira-kira kapan direncanakan kegiatan tersebut. Itu juga harus jelas. Kemudian ada taksasi dana atau biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau susunan proposal sendiri itu ada halaman judul ya, berisi nama atau judul kegiatan, ada latar belakang, berisi alasan mengapa acara tersebut dilaksanakan, ada tujuan kegiatan, tujuan dapat dari minimal satu tujuan atau lebih, yang berurutan dari tujuan yang paling penting hingga tujuan yang kurang penting, nama dan tema kegiatan, yang kelima bentuk kegiatan, yang keenam peserta, berisi keterangan siapa yang akan ikut dalam kegiatan tersebut ya, apakah sekolah di sekitar Medan ya dan sekitarnya gitu ya. Nah, kemudian 7 penyelenggara, berisi keterangan siapa yang menjadi penyelenggara kegiatan, perlu pula ditampilkan nama dan nomor kontak panitia. Nomor 8 ya, jadwal dan lokasi kegiatan. Nomor 9 susunan acara ya, berisi susunan acara, pelaksanaan kegiatan dari mulai hingga selesai, bisa ditampilkan dalam bentuk tabel dengan format kolom tabel sesuai dengan kebutuhan. Yang 10 susunan panitia, berisi susunan kepanitiaan yang telah dibentuk. Ini ditampilkan agar pihak pembaca atau
rekan yang diberikan proposal kita dapat memiliki data yang jelas dengan siapa ia akan bekerja sama. Nomor 11, rencana anggaran berisi rincian pemasukan, pengeluaran, dan dana yang masih diperlukan, disusun sederhana tetapi tetap menggunakan prinsip penyusunan keuangan ya. Jadi dia harus jelas. Yang ke-11, adanya penutup berisi kalimat yang menyatakan harapan agar banyak pihak dapat tertarik untuk mendukung kegiatan, ditandatangani oleh ketua pelaksana dan mengetahui penanggung jawab kegiatan. Ya, ketua pelaksananya siapa, penanggung jawabnya. Kalau di sekolah itu biasanya kepala sekolah ataupun pembina OSIS. 12, penawaran kerjasama. Nah, ini kita harus cari sponsorship ya. Kepanitiaan membutuhkan dukungan dalam bentuk dana dan jumlah dana harus sepadan dengan apa yang ditawarkan ataupun dijual. Maksudnya ini harus ada sesuatu yang saling menguntungkan antara kita yang membuat acara dengan pihak sponsorship ya. Ini tentu saja harus dicantumkan sejauh mana kerjasamanya, MOU-nya dalam kegiatan yang dilakukan di sekolah ya. Sponsorship itu dapat apa saja gitu ya. Misalnya bisa memasang spanduk yang memiliki logo merek tertentu yang menjadi sponsorship, dan bisa juga mereka sponsorship ini dana, selain dana juga piala juga bisa ya. Artinya ada kompensasi yang kita tawarkan sebagai penulis proposal kegiatan agar juga pihak-pihak sponsor ini bisa tertarik untuk memberikan dana dan modalnya, dan tentu saja ada umpan baliknya ya, mereka bisa mempromosikan barangnya ya, ataupun produknya ya. Itulah secara sederhana tentang proposal kegiatan. Tentu tidak begitu banyak ya. Karena apa? Karena tentu saja ini adalah bahagian dari proposal yang kemarin kita bahas, di proposal penelitian. Ini adalah salah satu bagiannya tentang proposal kegiatan ya. Jadi kegiatan yang tentu saja nanti sangat berguna bagi Ananda ketika Ananda aktif di OSIS dan ingin berkegiatan. Dan setelah tamat dari sekolah pun, ketika Ananda ingin membuat kegiatan-kegiatan di masyarakat, di lingkungan sekitar Ananda, itu juga dengan kemampuan dan keterampilan kita membuat proposal, ini bisa dipakai. Dan contohnya bisa Ananda lihat di buku paket kita untuk lebih memperjelas rangkaian materi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Demikian ya Ananda, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.